Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Taala yang mana pada pagi hari ini, pada subuh ini kita dapat berkumpul di masjid ini. Nomor satu, kita sama-sama telah melaksanakan salat berjamaah subuh. Salat berjamaah subuh ini adalah pahalanya luar biasa, bahkan disaksikan oleh penjaga malaikat, penjaga malam dan siang, bergantian siang dan malam, dan juga pahalanya seperti yang sudah biasa dijelaskan oleh Pak Yayabu, seperti orang qiyamul lail. Jadi apalagi kita sebelum solat berjamaah tadi, sebelumnya kita tahajud dan solat hajat, ditambah dengan bacaan-bacaan yang menjadi target kita biasa setiap hari, dilanjutkan untuk solat berjamaah, maka insyaallah pahalanya luar biasa dan kita hanya ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita harus berselawat? Karena selawat ini adalah pembacaan selawat ini sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini nanti akan bersama-sama orang yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, insyaallah nanti kita bersama Rasulullah. Cinta kepada orang yang alim, punya ilmu, para solihin, syuhada, insyaallah kita juga dikumpulkan dengan mereka-mereka itu. Jadi targetnya kita hanya ingin menjadi orang yang pengikut Nabi dan para solehin. Jadi kalau macam kita dikatakan orang solehin, ini kayaknya belum. Kalau macam saya tapi saya pribadi belum bisa dikatakan orang solehin. Hanya kita ingin menjadi orang solehin, pengikutnya orang solehin. Jadi sebelum pengajian ini biasanya dibaca selawat. Jadi lebih afdolnya dibacakan oleh yang sepuhan ini, baca selawatnya. Dibaca dulu selawatnya. Bapak-bapak, saya bukan mengajak tapi mengajak. Mudah-mudahan saya dapat membacanya dengan baik. Kalau ada salah saya minta maaf, minta ampun kepada Allah dan minta ampun kepada bapak-bapak yang ngerti dapat membetulkan dan membenarkan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala ali Muhammad. Bi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad bi ali fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi ali khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi ma'illah. Berapa menit targetnya? Wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi ma'illah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad bi adadi karamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad bi adadi rumi kamalillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad bi adadi al-afdal wal afdal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad bi adadi al-rizqi wal basda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi min al-fitar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi bibi wa isma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
بلاد من أشرق عليه النهار أشرق عليه النهار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بلا مصطفى عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بلا مصطفى عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بلا قصر الحراق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بلاد مجيب السماوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بيد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلاة الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وعلى آله وصحبه وإمام المتقين وقائد المجاهدين وسفير المجاهدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلى المقاتل والمقدمين والشهداء والصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Para kiai, para asatidzah, saya membaca kitab di depan ini bukan berarti saya lebih pandai dari para ustadz, cuman ini saya mendapat amanah dari pengasuhnya yaitu Pak Yayabu untuk memberikan pengajian pada pagi hari ini. Pengajian hari ini tidak seperti biasa yang dibaca oleh Pak Yayabu. Saya di sini membaca kitab itu melihat kondisi di sekitar kita, khususnya di Sukadana, karena saya walaupun bukan kelahiran Sukadana sudah asli Sukadana. Sudah 40 tahun saya tinggal di Sukadana ini, maka saya sudah bukan lagi orang Jawa, bukan lagi orang Madura, tapi orang Sukadana. Karena umur saya lebih banyak hidup di Sukadana di Kalimantan ini. Hadirinul hadir sekalian yang dimuliakan Allah, kita selalu memohon kepada Allah, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Mohon kepada Allah yaitu urusan dunia. Jadi pertama yang diminta di sini urusan dunia. Mengapa kita minta urusan dunia? Apabila di dunia kita sukses, maka insya Allah di akhirnya sukses sesuai dengan doa yang diajarkan Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi yang pertama itu fid dunya hasanah. Jadi di dalam kitab diterangkan wa bihi nasta'inu ala umurid dunya. Jadi pertama yang kita mohon kepada Allah itu urusan dunia, urusan kehidupan di dunia. Mohon kepada Allah, mohon supaya diberikan harta benda yang bermanfaat, yang bisa mengantarkan dunia ini ke alam akhirat. Karena dunia ini adalah masra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat ladang berusaha untuk akhirat. Jadi salah apabila kita mengejar atau beribadah hanya untuk urusan akhirat tapi meninggalkan urusan dunia. Itu salah juga. Di dalam Al-Quran sudah diterangkan oleh Allah. Jadi berbuat amal untuk akhirat tapi jangan meninggalkan dunia.
Maka dengan demikian apabila dunia ini kita sukses, maka insyaallah akhirat sukses. Sukses bukan berarti sukses masalah pandangan mata kita. Kadang-kadang orang menilai sukses itu karena kaya, banyak harta, berlimpah, ada mobil mewah, rumah mewah. Itu kadang-kadang pandangan kita umum, secara umum itu biasanya itu. Jadi orang sukses itu sukses karena orang kaya. Orang kaya itu sebetulnya bukan berarti orang yang punya mobil mewah dan rumah mewah, tidak. Orang yang dinamakan sukses di sini orang yang mau bersyukur terhadap nikmat Allah. Coba bayangkan kita ini, saya itu hidup di lingkungan orang petani. Orang petani itu yang biasa bertani itu tidak mesti hasilnya itu 10.000 Pak sehari. Kadang-kadang tidak sampai 10.000 sehari. Tapi karena bersyukur kepada Allah, maka nikmat-nikmat syukur itulah akan ditambah oleh Allah sehingga orang itu hidupnya tentram, hidupnya damai, dan di rumah tangganya itu sakinah, mawaddah, warahmah. Itu pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang hasilnya hanya pas-pasan tapi untuk beribadah kepada Allah, itulah yang dinamakan orang sukses. Maka yang diminta yaitu umur dunia, masalah perkara dunia, harta dunia yang bagaimana, harta yang bagaimana yang kita mohon kepada Allah, yaitu harta yang bermanfaat untuk dunia akhirat, untuk keluarga. Ini yang pertama. Jadi mohon kepada Allah, mohon itu harta yang banyak, yang bermanfaat bagi agama, dunia, dan untuk keluarga. Itu yang dimohon oleh para ulama. Yang nomor 2 yaitu urusan akhirat, urusan agama, umurud dunia waddin. Kita mohon kepada Allah supaya juga dimohon kepada Allah supaya masalah agama yang mana yang kita mohon, agama yang sama dengan agamanya Rasulullah, yaitu agama Islam. Jadi 2, satu mohon kepada Allah yaitu masalah urusan dunia, yang kedua urusan agama. Hadirin wal hadirat, para kiai, para asatid, para muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, kewajiban kita sebetulnya alhamdulillah sekarang kita telah mengadakan majlis taklim tiap hari Minggu subuh. Ini sudah luar biasa usaha kita, target kita untuk menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya memetik sebuah hadis. Jadi hadisnya saya bawa ini, namanya kitabnya Bulughul Maram, Ustaz. Saya bawa kitab Bulughul Maram. Di sini menjelaskan terhadap target untuk kita. Jadi manusia semuanya mau tidak mau, senang tidak senang, pasti menuju kematian. Sebetulnya saya pernah mendengar kalau orang bercerita masalah kematian itu orang kurang senang. Padahal senang maupun tidak senang, pasti kita mati. Maka sebelum mati ini kita harus berusaha bagaimana kematian ini supaya memberikan kepada kita kematian yang husnul khotimah, kematian yang diridhoi oleh Allah. Mau tidak mau tetap kita mati. Dan juga sering kita menjumpai orang meninggal, ya betul, meninggal, kita bertaksiah kepada orang yang meninggal. Maka ini sudah menjadi sudah menjadi adat, menjadi sunatullah. Mau tidak mau pasti ada orang yang meninggal. Sebetulnya kalau orang menyebut masalah mati itu semua orang kurang suka kadang-kadang. Apalagi pernah saya mendengar itu dari orang pembesar, khutbah itu kok yang menceritakan masalah mati, masalah siksa kubur, neraka. Itu coba cari wawasan yang lain. Jadi sebetulnya
memang harus menjadi kewajiban kita. Jadi kita itu secara tidak sadar setiap hari itu bumi ini memanggil kita 10 kali. Sehari itu 10 kali memanggil kita supaya apa? Masuk ke kuburan, ke bumi. Dipanggil setiap hari 10 kali. Cuman kita tidak mendengar karena mengapa? Kita ini banyak dosa sehingga kita tidak sadar. Kalau kita dengar mungkin berusaha semua untuk apa? Beribadah kepada Allah. Maka ini semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman maka insyaallah kita akan selamat. Jadi dalam kitab ini diterangkan wa an Buraidah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu yamutu bi arakil jabini. Jadi diriwayatkan oleh Buraidah radhiyallahu an anna Nabiy sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda al mu'minu orang mukmin yamutu bi arakil jabini mati dengan penuh keringat di mukanya. Jadi tandanya orang mukmin itu kalau meninggal itu penuh dengan keringat di mukanya. Ini arti lafdinya. Sebetulnya yang dinamakan bi'arakil jabini itu adalah orang mukmin itu berusaha untuk kematian, berusaha semaksimal mungkin untuk selalu beribadah kepada Allah, beribadah mencari ridhonya Allah agar supaya selamat waktu meninggalnya. Ini sebetulnya. Jadi orang yang mukmin itu orang yang dinamakan tanda orang mukmin yaitu berusaha untuk dunia akhirnya sekuat mungkin, semaksimal mungkin. Beribadah betulan, berusaha untuk dunia tapi untuk akhirat. Berusaha di dunia untuk akhirat itu semuanya ibadah. Kita berusaha untuk urusan dunia juga ibadah. Apalagi kita beribadah itu tentu urusan ibadah, mencari ridhonya Allah. Jadi kita berusaha dunia dan akhirat sampai mengeluarkan keringat. Artinya berusaha betul-betul. Yang bertobat betul. Itu tandanya orang mukmin. Dan nyana orang mukmin bekerja untuk dunia sungguh-sungguh, bekerja untuk akhirat sungguh-sungguh. Mau adapun hasilnya itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bekerja untuk urusan dunia ini pahalanya Allah yang berikan, cuman hasil itu kadang-kadang tidak sama. Ada yang hasilnya sekian puluh juta, ada yang kadang-kadang hanya 10.000. Itu semuanya urusan Allah, kita kembalikan kepada Allah SWT. Yang penting kita usaha. Itu tandanya orang. Berarti orang mukmin itu tandanya bukan berleha-leha. Artinya orang mukmin itu harus berusaha. Tidak menggantungkan hidupnya kepada Allah. Hanya kepada Allah, menggantungkan hidupnya kepada Allah tapi tidak usaha. Saya hidup mati apa kata Allah, tapi diam, tidak berusaha. Itu tidak boleh. Kita itu harus berusaha. Seperti hanya surga dan neraka punya Allah. Yang penting apa kata Allah, itu salah. Maka kita harus berusaha. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha kata Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi ini tandanya orang yang beriman. Ketika berusaha masalah urusan dunia sungguh-sungguh, targetnya ingin mencari ridho Allah. Karena kalau kita tidak punya harta, mungkin untuk terutama lah untuk mencukupi kehidupan rumah tangga itu mungkin agak susah. Lebih-lebih kalau punya anak, targetnya anak itu bukan hanya kasih makan saja, tapi tak kalah pentingnya pendidikan. Pendidikan itu adalah butuh biaya. Maka target kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencari harta demi untuk kemaslahatan keluarga. Lebih-lebih anak kita adalah termasuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang pencari ilmu tanpa modal takkan berhasil.
dalam syair diterangkan ala tanalul ilmah illa bisittatin saumbika am majmu'iha bi bayani dzukain wa hirsin wa bulghatin. Yang nomor 3 wa bulghah, yaitu ada ongkosnya, ada biayanya. Jadi orang mencari ilmu itu harus pakai biaya. Kalau tidak pakai biaya tidak akan punya ilmu. Susah untuk mendapat ilmu. Jadi syaratnya orang mencari ilmu 6, di antaranya wa bulghah, itu punya modal. Kita mau muliakan anak, kalau tidak punya uang mau kuliah bagaimana? Kita mau mondokkan anak, kalau tidak punya uang mau berangkat bagaimana ke pondok? Atau anak ditinggal di pondok, kalau bukan kita yang biayai siapa? Maka target kita itu mencari harta ini untuk kemaslahan keluarga demi akhirat. Itu kata Rasulullah. Jadi orang mukmin itu yang betul-betul mukmin, orang yang berusaha untuk dunianya dan berusaha untuk akhiratnya. Adapun kaya miskinnya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimat hadirin yang dimuliakan Allah, kita sering bertaksiyah karena kita sebagai orang muslim, orang beriman, apabila ada orang meninggal harus bertaksiyah. Orang taksiyah yang baik itu adalah bertaksiyah, hadir ke tempat orang yang meninggal, dan kalau bisa sudah siap wudu, sudah ada air wudu di situ. Bapak sudah siap berwudu, punya wudu, pergi ke taksiyah itu. Mengapa? Jadi kata Rasulullah, orang yang bertaksiyah itu kalau ingin mendapat pahalanya seperti gunung Uhud, 2 Uhud, yaitu nomor 1 bertaksiyah, mensolatkan dan mengantarkan jenazahnya ke kubur. Itu pahalanya mendapat 2 gunung Uhud. Itu bandingnya gunung Uhud yang ada di Madinah. Memang gunung Uhud itu besar, panjangan gitu. Jadi itu dibandingkan macam itu pahalanya. Nah, maka dengan demikian diusahakan ketika kita bertaksiyah itu harus memang target kita untuk menyolati orang yang karena dia itu kan sudah tidak bisa sholat, kita doakan. Maka dengan demikian di sini diterangkan sering terjadi, melihat kita kadang-kadang kita berada di orang yang pas mau sakaratul maut nazak, itu kadang-kadang pembicaraan kita lain. Ada yang bicara masalah urusan pribadi, urusan dunia, jadi kalau kita bertaksiyah harus kita mendoakan ke orang yang meninggal ini. Apabila kita sering mendoakan orang yang meninggal dunia ini, insya Allah kita karena kita pasti akan mati, akan didoakan juga oleh orang yang bertaksiyah kepada kita. Sebaiknya kata Rasulullah, an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Jadi mereka berdua berkata, dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala. Beliau berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang mau meninggal dengan lafal la ilaha illallah. Jadi jangan bosan-bosan membacakan la ilaha illallah di telinganya orang yang mau sakaratul maut. Di sini mautakum itu jamak, yang mau mati. Kalau mautun itu mati, tapi ini bukan mautun, maitun. Kalau maitun orang yang mau mati, kalau mautun itu mati. Di sini mautakum itu jamak, mufradnya maitun. Maka orang yang mau mati.
bacakanlah lafal la ilaha illallah. Tuntun dengan baca la ilaha illallah. Mengapa? Karena orang yang naza itu cobaannya luar biasa. Banyak penggoda-penggoda, termasuk penggoda yang paling laknat itu adalah setan, menggoda orang yang naza, yang sakaratul maut. Di antaranya setan itu menggoda kepada orang yang sakaratul maut ini rupanya seperti rupa orang tuanya. Menggoda datang seperti orang tuanya. Jadi rayuannya luar biasa. Saya ini ada orang tuamu, harus ikut saya kalau ingin selamat, kalau ingin bebas dari siksaan ini. Karena orang naza itu luar biasa, sakitnya luar biasa, tidak bisa dibayangkan sakitnya orang naza, orang sakaratul maut itu. Mana haus, mana lapar gitu. Jadi disitulah kesempatan setan menggoda kita. Maka kita yang hidup harus menuntun orang yang munazah dengan kalimat la ilaha illallah supaya mereka itu tetap imannya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai tergoda oleh setan. Jadi Rasulullah menganjurkan lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Jadi kalau orang baca la ilaha illallah bukan itu, memang dah perintah Rasulullah, diperintah oleh Rasulullah. Dan juga ada di kalimat di hadis lain, wa an Qalib bin Yasar radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u ala mautakum yasin. Jadi bacakanlah yasin kepada orang yang mau meninggal. Bacakan yasin kepada orang yang, supaya itulah kalau umpamanya orang itu disehatkan lagi oleh Allah, diberikan panjang oleh Allah, umur yang barokah. Jika dia itu meninggal, maka insyaallah menjadi orang yang husnul khotimah. Ini nih harapan kita bersama. Maka inilah usaha, sebetulnya usaha kita agar supaya bagaimana kita selamat di akhirat nanti. Ini kan dunia ini hanya sebentar saja. Target kita itu akhirat. Maka alhamdulillah, apabila kita beriman kepada Allah, maka tentunya beriman kepada barang yang gaib. Seperti datangnya setan yang menggoda orang meninggal, kita tidak melihat, tapi itu harus percaya kita. Itu di dalam kitab diterangkan. Bahkan Rasulullah menganjurkan harus dibacakan la ilaha illallah supaya tetap hatinya orang yang mau meninggal itu tetap beriman kepada Allah, hanya ingat kepada Allah. Jadi orang yang mau meninggal itu sebetulnya sakitnya luar biasa, tapi kalau orang itu yang mau meninggal itu orang cinta kepada Allah, ditunjukkan nama Allah itu merasa hilang kesulitan, kesakitan hilang saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu sakaratul maut itu tidak terasa saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang ahli tasawuf itu yang biasa membahas ini, karena Islam ini kan harus bersyariat, bertorekot, hakikat dan ma'rifat. Jadi syariatnya yang kita kerjakan sehari-hari seperti sholat dan lain sebagainya, ini kan syariat. Torekotnya proses. Jadi di dalam syariat itu bersamaan dengan torekot sebetulnya. Jadi hakikatnya nanti, hakikatnya itu baru hakikatnya orang yang beriman kepada Allah macam ini, macam ini. Jadi makrifatnya baru nanti ketika kita mengetahui hasilnya ini. Jadi kalau orang berhakikat tapi meninggalkan syariat itu salah. Jadi kalau orang ahli tasawuf karena hakikat kuat kepada Allah, cintanya kepada Allah, tapi meninggalkan syariat, itu hakikat yang salah. Jadi kalau ingin kita seperti hakikat-hakikat yang ditunjukkan oleh Rasulullah, semakin cintanya kepada Allah, semakin syariatnya semakin kuat untuk melaksanakan. Kalau orang berhakikat tapi tidak bersyariat, sholat itu syariat, memang syariat sholatnya, tapi harus ditunjukkan bahwa ini tandanya orang yang cinta kepada Allah. Seperti ini kan syariat.
Berarti ini kita cinta kepada Allah. Target kita mengaji ini ingin apa? Ingin diamalkan sebetulnya. Bukan mencari apa? Menjadi apa untuk mujadalah atau untuk apa? Istilahnya apa? Mujadalah itu. Untuk berdebat. Jadi target kita ini menuntut ilmu untuk lebih-lebih kalau seumuran saya dah umur 60 tahun, target kita hanya ingin menambah wawasan beribadah kepada Allah SWT. Mencari ilmu ini mencari tambahnya ilmu untuk beribadah kepada Allah. Jadi orang beribadah itu kan semuanya ada tata caranya. Bagaimana caranya orang sholat yang baik. Memang sah-sah semua, tapi caranya yang baik bagaimana? Sholat itu apabila syarat rukunnya sudah dilaksanakan itu sudah sah. Tapi tata caranya di sholat itu kan ada untuk apa? Menunjukkan kita orang yang apa? Tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ada caranya. Itu yang memberi cara itu adalah para kiai, para ulama, di kitab diterangkan cara-caranya orang sholat begini. Cuman kalau hanya sekedar syaratnya orang sholat itu kan ya itu rukunnya itu, yang penting itu dikerjakan sah-sah. Tapi kan ingin kita mutu sholat itu yang betul-betul apa bermutu di hadapan Allah SWT. Jadi kalau orang baca kembali kepada orang meninggal, kalau ada orang yang menuntun baca la ilaha illallah, itu memang anjuran Rasulullah. Dan apabila ada orang yang mau meninggal bacakan Yasin, itu memang anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan apa istilahnya ini disalahkan, karena memang ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini. Muslimat hadirin wa hadirat sekalian dimuliakan Allah. Benar Rasulullah ketika Ummi Salamah dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, berkata Ummi Salamah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masuk ala Abi Salamah, terhadap Abi Salamah waktu itu kan sedang mengalami sakaratul maut. Wa qad saqqa basaruhu, terbuka matanya Abu Salamah ini terbuka. Padahal Abu Salamah kan orang yang soleh, termasuk sahabat. Fa'au madahu, kemudian Rasulullah tuh dia apa? Dipejamkan oleh Rasulullah. Orang yang meninggal, kadang-kadang ada orang meninggal. Kalau yang biasa, ini yang biasa kan, mendampingi orang meninggal, kadang-kadang udah meninggal matanya terbuka, itu Rasulullah dipejamkan oleh Rasulullah. Mengapa? Inna ruha idza qubida ittaba'ahul basar. Sesungguhnya orang yang meninggal matanya terbuka itu, ruh itu ikut kemana arahnya apa? Mata memandang itu. Maka oleh Rasulullah ditutup. Fatajja nasun min ahlihi, kemudian berteriak menangis ke ahli keluarganya karena orang tuanya matanya apa? Terbuka sehingga dengan Rasulullah dipejamkan. Maka berteriak nangis, pokoknya keluarganya menangis semuanya. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, innar ruha faqala, kemudian Rasulullah bersabda, la tad'u ala anfusikum, berarti kamu itu jangan menangis berteriak-teriak, dirimu tak usah menangis berteriak-teriak gitu, mengeluh apa membaca anunya orang yang meninggal. Lebih baik Rasulullah illa bihrin, kecuali menyebut yang baik-baik. Fa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat tu'amminu ala ma taquluna, malaikat itu beramin, baca amin ketika orang berdoa untuk orang mati itu. Jadi keluarganya, semua yang kerabat yang datang yang mendoakan orang mati itu malaikat amin, bacakan amin.
Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, Allahumma fir li Abi Salamah. Allahumma fir, ya Allah ampunilah Abi Salamah. Warfa darajatahu, angkatlah derajatnya Abi Salamah fil mahdiyin, di antaranya orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma fil Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiyin wafsah lahu fi qabrihi, luaskanlah kuburannya, wa nawir lahu fihi, dan terangilah kuburannya, wahlufu fi aqibihi, dan ada penerus dari keluarganya menggantikan tanggung jawab Abu Salamah. Jadi inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ketika kita datang orang meninggal, kita doakan. Kadang-kadang orang bertaziah tapi kadang-kadang ketawanya terbahak-bahak, enggak? Itu tak boleh sebetulnya. Berarti seakan-akan orang yang keluarganya itu, orang ini katanya taziah tapi ketawanya luar biasa kan, itu seakan-akan timbul kecurigaan orang tuan rumah, berarti ini senang. Orang meninggalkan susah, keluarganya susah karena ditinggalkan keluarganya. Maka kita harus apabila kita bertaziah, maka harus kita mempunyai wudu, dibantu keluarga-keluarganya dengan doa, khususnya orang yang meninggal itu dibantu dengan doa kita. Jadi kalau orang yang mendoakan itu lebih dari 40, maka insya Allah doanya dikabul oleh Allah. Bahkan ketika kita berdoa, malaikat itu amin semuanya, mengaminkan doanya orang yang mendoakan orang yang meninggal. Hadirin wa hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, mengapa saya membahas ini? Karena ini memang sudah menjadi sunnatullah. Walaupun bagaimana tetap kita mau mati, dan walaupun bagaimana tetap kita bertaziah. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ini sudah menjadi kewajiban kita bersama. Jadi kata Rasulullah, al mautu ya'ti bautatan, mati itu datangnya mendadak tanpa memberitahu kepada kita. Kadang-kadang kita sehat, tahu-tahu meninggal. Kadang-kadang dari rumah kita tuh sehat, mau belanja, tahu-tahu di tengah jalan kita meninggal. Itu sebenarnya hanya sebab terlanggar, padahal itu memang sudah ditunggu oleh malaikat maut. Hanya sebab. Jadi malaikat maut waktu diberi bagian untuk mencabut nyawa kan tidak mau sebetulnya. Takut kesannya malaikat maut itu tidak baik terhadap manusia. Maka tidak, ini semuanya ada sebab. Si A meninggal karena sebab sakit perut. Si A, si B meninggal karena terlanggar. Sebetulnya itu bukan, memang sudah ditunggu oleh malaikat maut itu. Ditunggu oleh malaikat. Jadi hanya digaris sebab. Jadi yang disebut bukan malaikatnya. Sakitnya, sakit perut, sakit kepala, itu bukan dia mati karena apa? Karena dicabut oleh malaikat. Enggak ada. Kan jarang, bukan jarang, memang kayaknya tidak ada. Meninggal karena sakit perut, meninggal karena stroke atau terlanggar itu. Padahal itu memang sudah targetnya, yang punya target mencabut nyawa itu malaikat maut. Jadi lakinu tadi lupa saya, al mautu ya'ti bautatan. Jadi mati itu datangnya mendadak tanpa memberitahu. Wal qabru sundukul amal. Jadi sebelum mati kita, kuburan itu adalah peti amal kita, dengan amal baik, dengan beribadah, dengan bersedekah, dengan silaturahim. Ini semua peti amal itu sudah disiapkan di kuburan. Maka dengan demikian, saya kemarin waktu Jumatan itu, saya Jumatan di Masjid Kampung Dalam, itu khatibnya membaca hadis. Jadi yatba'u lil mayyitin salasah solin, yang mengikuti
orang meninggal, orang mati itu 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 mengikuti ke kuburan, keluarganya ikut ke kuburan, harta bendanya ikut, yang punya mobil ikut mengantarkan, yang punya sepeda motor mengikut. Wa yarji'u isnani, keduanya itu pulang, keluarga dan harta bendanya pulang. Walaupun cinta sampai mati katanya orang keluarganya, suami istri itu bulat semuanya, pembohong semuanya. Suaminya meninggal tidak ikut mati, tidak ikut masuk kuburan, tapi hanya mengantarkan sampai di kuburan pulang. Wa yarji'u isnani, yang 2 pulang. Wa yabqa wahidun, hanya 1 yang menemani sampai kuburan. Dari dunia sampai ke kuburan itu yang 1 yang menemani. Apa? Amaluhu. Amalnya yang mengikuti kuburan. Amal itu ada 2. Amal soleh dan amal yang kurang soleh. Amal yang tidak soleh. Kalau namanya amal buruk saya bukan berani, tapi di sini amal soleh dan amal yang bukan soleh. Jadi amal soleh yang akan menemani, menghibur kita di kuburan. Amal soleh ini akan menghibur kita nanti di hadapan Allah di waktu kita di kuburan. Di kuburan itu sudah siapkan raudhatum min riyadil jinan. Taman surga sudah disiapkan di surga. Di kuburan. Tapi kalau orang yang amalnya kurang soleh, itu ancaman yang ada di kuburan. Ancamannya itu banyak sebetulnya. Kalajengking, ular pada menggigit. Tapi kita kan belum tahu, tidak percaya. Tapi harus percaya. Ini kata Rasulullah. Jadi kalau orang yang matinya itu bighairi iman, itu bumi itu menghimpit. Itu kan sudah dinyanyikan oleh Ida Laila dulu ya, dihimpit dengan bumi, hancur tulang belulangnya. Sakitnya orang meninggal itu, orang nazak itu waktu sakaratul maut 1000 tahun masih terasa. Saking sakitnya nazak sakaratul maut 1000 tahun masih terasa. Itu udah cerita, kalau diceritakan nanti lama, ini ya coba singkat-singkat saja. Jadi peti amal itu ada di kuburan. Kalau kita beramal baik ya di kuburan, beramal buruk juga di kuburan. Tempatnya petinya. Amal baik disimpan di kuburan, amal buruknya juga di kuburan, nanti ditunggu kita itu. Dengan kuburan itu ditunggu. Mungkin itu saja. Itu saja. Ini semua adalah satu peringatan untuk saya dan untuk bapak-bapak semuanya, karena semua kita yang hidup ini tidak akan luput, pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah bersih dari ancaman maut yang akan menghadapi maut, tidak, tapi supaya kita sama-sama ingat bahwa kita ini ditunggu oleh kematian. Kita harus persiapkan. Udah macam ini insya Allah semua ahli surga, mudah-mudahan amin. Karena niatnya dari rumah, niat mengaji. Kata Rasulullah, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Jadi kun, jadilah kalian aliman, orang yang alim, au muta'alliman, atau orang yang belajar, yang mengajar atau yang mengajar, au mustami'an, atau mendengarkan macam ini. Sama dengan orang yang mengaji, sama dengan orang yang mengajar, pahalanya sama. Walaupun tanpa kitab, tanpa pena menulis ilmu ini, hanya mendengarkan, pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan semua ini nanti diberikan Allah kepada kita. Amin amin rabbil alamin. Mungkin itu saja. Apabila ada penjelasan yang kurang pas, karena masalah ilmu ini saya terbatas, namanya manusia pasti ada kekurangan, kehilapan. Jika ini kurang pas di hadapan para bapak ibu sekalian, jadi saya hanya untuk membaca kitab ini. Kitabnya namanya Bulughul Maram, karena saya dengan Pak Abu kemarin baca kitab kitab apa saja, yang penting dibacakan kitab. Jadi saya
mengambil kitab namanya Bulughul Maram ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khotimah, yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dia biasa dibaca Pak Bu. Ya. Siapa yang